Halo, saya Bong Chandra. Saat ini saya akan sedikit share tentang ternyata strategi perang 1800 tahun yang lalu, yaitu perang tiga negara, The Three Kingdom, atau kita biasa sebut dengan Samkok, ternyata bukan hanya berisi soal politik, kemudian strategi atau taktik bagaimana menghancurkan musuh. Ternyata strategi perang Samkok atau perang 1800 tahun yang lalu bisa kita pelajari untuk bisa meningkatkan kekayaan kita atau bahkan memenangkan kompetisi bisnis. Ada tiga strategi atau tiga prinsip yang kita bisa pelajari dari perang Samkok. Yang pertama adalah strategi istana kosong. Ternyata beberapa kerajaan yang kalah dan begitu banyak prajurit yang terbunuh, ternyata tidak membuat nyali kerajaan tersebut justru mengecil. Ternyata beberapa kerajaan justru membiarkan istananya terbuka, pintu gerbangnya terbuka. Mereka membuka istana tersebut dan betul-betul tidak ada yang menjaga karena memang prajurit mereka sudah habis terbunuh. Tapi siapa yang sangka? Aksi nekat dari kerajaan tersebut membuat dua kerajaan lain menjadi takut. Dua kerajaan lain menjadi curiga. Jangan-jangan ada siasat. Jangan-jangan ada strategi. Kenapa kok pintu gerbang dibuka? Akhirnya dua negara yang tadi yang berencana untuk berperang, untuk masuk ke dalam istana tersebut, mengurungkan niatnya. Dalam dunia bisnis seringkali kita juga perlu melakukan hal yang dipraktekkan istana kosong. Kita perlu bertindak berani saat orang lain takut. Kita perlu takut saat orang lain berani. Strategi yang kedua adalah membunuh lawan dengan pedang orang lain. Ternyata dalam perang tiga negara, beberapa mereka sering menggunakan strategi politik adu domba. Mereka tidak mau membunuh lawan mereka dengan pedang mereka sendiri, karena mereka mungkin akan kehilangan prajurit. Mereka kadang membiarkan dua negara saling bermusuhan dan saling membunuh. Ternyata dalam dunia bisnis, kita nggak boleh belajar hal seperti itu. Tapi ada nilai positif yang bisa kita pelajari. Menggunakan pedang orang lain artinya adalah menggunakan pendapat orang lain, menggunakan endorsement orang lain, menggunakan testimonial orang lain. Kalau produk Anda dipromosikan oleh diri Anda sendiri, orang akan mengatakan ini iklan. Iklan bisa berkata apapun. Anda perlu pendapat atau testimonial dari tokoh masyarakat, artis, atau bahkan dari konsumen itu sendiri. Anda bisa membuat lomba blog, ya, di mana konsumen harus membuat blog tentang restoran Anda, membuat blog tentang produk Anda, cerita tentang kisah mereka, apa yang mereka mendapatkan, kemudian pengalaman apa yang mereka dapatkan. Dengan cara seperti ini, produk Anda akan lebih memiliki kekuatan daripada Anda promosi sendiri. Kemudian poin yang ketiga atau prinsip yang ketiga adalah mengorbankan perak untuk mendapatkan emas. Saat perang tiga negara, beberapa negara berani untuk justru sengaja membuat prajurit terbaiknya tertangkap oleh negara lain. Ternyata tertangkap ini bukan karena sesuatu kecelakaan, tapi karena hal yang disengaja. Dengan mengorbankan prajurit terbaik ditangkap, ternyata mereka bisa mendapatkan emas lebih banyak. Artinya mereka bisa menyeludup, mereka bisa mencari tahu apa strategi-strategi yang dikembangkan oleh negara lawan mereka. Nah, ternyata dalam bisnis kita juga perlu berkorban perak untuk mendapatkan emas. Dalam artian adalah kita perlu mengorbankan beberapa produk kita jual dengan harga yang sangat murah. Bahkan murahnya sampai nggak masuk akal. Mungkin kesannya kita rugi di awal, nggak masalah. Yang paling penting orang datang dulu ke toko kita, datang ke restoran kita, datang ke showroom kita. Nah, ketika mereka datang di showroom kita, tugas kita adalah melakukan penawaran, upselling. Dengan cara seperti itu omset kita akan meningkat. Itulah tiga prinsip dari perang Samkok. Buat Anda yang tertarik untuk mempelajari strategi perang Samkok, Sun Tzu, saya akan menawarkan Anda untuk bisa hadir dalam sebuah seminar 1 hari, Sabtu tanggal 2 Februari 2013 di Senayan City, Jakarta Selatan, dengan tema Samkok, The Art of War for Prosperity. Dan seminar ini saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani dua pembicara yang luar biasa. Yang pertama adalah Mr. James Gui. Beliau adalah Indonesia's favorite trainer. Beliau sudah sangat berpengalaman, sudah diundang lebih dari 2.500 perusahaan. Dan kita tahu, seminar dari Mr. James Gui itu sangat mahal. Satu kali seminar bisa 1,2 juta. Dan kali ini Anda bisa hadir dalam seminar beliau dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang ketiga, selain saya, Mr. James Gui, saya juga akan mengundang Bapak Samuel Huang. Beliau adalah Chinese Wisdom Strategist. Beliau adalah pakar dari filosofi China kuno. Beliau akan membahas dalam seminar ini how to think like the best advisor. Bagaimana berpikir seperti seorang advisor yang terbaik. Ternyata dalam perang Samkok ada seorang penasihat raja namanya Zhuge Liang. Beliau sangat jenius dan strateginya luar biasa, bisa meningkatkan kemakmuran rakyat dan memenangkan strategi perang. Beliau akan share how to think like the best advisor. Dan seminar ini hanya diadakan 1 kali seumur hidup. Dan tempat kita hanya 1.000 orang. Dan yang luar biasa, ketika kita melakukan promosi selama 2 minggu pertama, lebih dari 500 orang sudah mendaftarkan diri. Jadi setiap detik, kesempatan Anda untuk bisa mendapatkan kursi dalam seminar ini semakin dikit. Pastikan, kalau Anda siap berperang, sampai ketemu di seminar
Samkok, The Art of War for Prosperity. Saya Bong Chandra, see you at the top.